karena sudah mungkin dalam 1 tahun usaha kita sudah berjalan, ilmu kita sudah kita dapat, dan modal sudah kita miliki. Dari situ kita juga belajar teman-teman, belajar tentang gimana cara kita dagang dan gimana caranya kita mencari pelanggan. Yang tidak kalah penting adalah kandang sudah terbangun. Dari situlah usaha kita berhasil, tinggal kita mengembangkan. Dari situlah keberhasilan kita akan tercapai teman-teman. Jika teman-teman mau sukses di dalam ternak ayam, teman-teman harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sutrisno di channel Datris Budidaya Ayam Kampung Mandiri di daerah Magetan, Jawa Timur. Langkah sukses untuk meraih sukses ternak ayam teman-teman. Jika teman-teman mau sukses di dalam ternak ayam, teman-teman harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Di antaranya kita harus memulai dari hal yang terkecil teman-teman. Kita ambil contoh, kita mulai 5 ayam betina, 1 ayam pejantan. Dari langkah yang paling kecil itu tadi kita berusaha. Dari situ sambil kita ngumpulin modal teman-teman, kita belajar tentang gimana ayam, tentang gimana perilaku ayam, dan gimana cara kita membuat pakan ayam, dan gimana caranya kita membuat ayam-ayam kita sehat, dan gimana kita mencari solusi jika ayam-ayam kita sakit. Maka dari situ kita mulai belajar dari situ, dan setelah kita mungkin sambil kita belajar kan ayam kita bertambah teman-teman, karena ayam kita mulai bertelur dan menjadi anakan. Dari situ kita mulai membesarkan anakan, terus setelah anakan kita besar, kita mulai menjualnya. Dari situ kita juga belajar teman-teman, belajar tentang gimana cara kita dagang dan gimana caranya kita mencari pelanggan. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah pas nanti kita menjual anakan yang sudah besar tadi, kita mengusahakan menyiksakan 2 teman-teman, 2 ayam betina untuk tambahan indukan kita. Dari 5 ekor tadi, 5 ekor indukan tadi, maka akan bertahap naik menjadi 7 indukan. Dari situ kita bertambah indukan teman-teman, kita naik 1 level lagi. Maka dari situ kita, tapi yang perlu teman-teman ingat, kita menyisakan 1/8 teman-teman untuk membangun kandang. Jadi intinya kita nggak boleh dalam hal memelihara ayam kampung, kita tidak boleh berambisi. Jadi intinya telah berkembang, kita menyisakan yang 1/8 untuk membangun kandang, karena cuma 1/8 mungkin kandangnya bisa seadanya, bisa memanfaatkan bahan-bahan limbah untuk menutupi biar nanti pas malam hari hangat. Yang perlu teman-teman perhatikan, teman-teman jangan berambisi membuat kandang bagus, mencari pinjaman ke sana ke sini, sehingga nanti bisa berimbas di belakangnya teman-teman. Kenapa bisa berimbas di belakangnya? Karena pas kita memelihara ayam, pas berkembangnya, karena kita memulai dari yang terkecil tadi, otomatis kan pakannya kecil. Setelah berkembang, secara otomatis pakannya pun akan bertambah banyak teman-teman. Nah nanti imbasnya yang ada di belakang seperti ini teman-teman. Pas waktu ayam berkembangnya, karena butuh dana yang besar untuk membuat pakan, terus kita terbentur untuk angsuran pinjaman pas waktu kita membangun kandang. Apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah yang seharusnya uang untuk beli pakan, karena terbentur oleh angsuran, maka beralih untuk membayar angsuran. Yang terjadi ayam kita kurang asupan gizi, sehingga ayam kita bisa kurus teman-teman, dan jika itu dibiarkan akan mati. Dan dari situlah kehancuran suatu usaha akan terjadi. Maka dari situ saya berwanti-wanti kepada teman-teman semua, jangan di dalam pemeliharaan ayam teman-teman jangan berambisi. Intinya kita memulai prosesnya saja teman-teman, proses dari hal yang terkecil dengan membangun kandang seadanya. Insya Allah nanti setelah ayam berkembang, secara otomatis kita membangun kandang secara bertahap, kandang itu akan bagus dengan sendirinya. Teman, di sini kita dituntut untuk membuat suatu perubahan teman-teman. Perubahan tentang apa? Perubahan tentang cara membuat DOC untuk ayam-ayam kita. Di sini kita tahu bahwa telur ayam kampung betulnya sangat rendah, belum lagi ditambah
dia harus mengkerami telur-telurnya untuk menjadi suatu anakan, itu sangat membutuhkan waktu teman-teman, sehingga bisa menyita waktu. Lah di sini kita dituntut untuk suatu perubahan, di sini kita dituntut untuk membuat mesin open, di sini kita juga dituntut untuk bisa menggunakan mesin open sehingga bisa mengatasi solusi dari masalah tersebut. Tapi yang perlu teman-teman diperhatikan, nanti karena kita di sini sistemnya induan kita cuma difungsikan untuk bertelur, jadi teman-teman harus memperhatikan makanan dan cara pola mengasih makan. Yang perlu diperhatikan harus kadar dari makanan untuk ayam-ayam induan itu harus memenuhi dari gizi itu sendiri. Jangan sampai ayam cuma diambil telurnya dan tidak dirawat secara betul, maka ayam akan bisa kurus. Di sini kita dituntut untuk kreatif teman-teman. Kreatif dalam apa? Kita dituntut sini kreatif dalam hal mencari pakan-pakan alternatif yang ada di sekitar kita. Kita berusaha untuk mencari pakan-pakan itu sebagai pakan tambahan ayam-ayam kita. Selain itu kita juga di sini dituntut untuk kreatif, inovatif teman-teman, merubah bahan-bahan pakan tadi yang kita cari dari sekitar, kita rubah menjadi pakan yang baik untuk pertumbuhan ayam kita, dan baik untuk penggemukan, dan baik untuk kesehatan ayam-ayam kita. Jadi intinya kita nggak boleh dalam hal memelihara ayam kampung, kita tidak boleh berambisi, kita mengikuti prosesnya saja. Maka dari situ usaha kita sudah berjalan, karena sudah mungkin dalam 1 tahun usaha kita sudah berjalan, ilmu kita sudah kita dapat, dan modal sudah kita miliki. Dari situ kita juga belajar teman-teman, belajar tentang gimana cara kita dagang dan gimana caranya kita mencari pelanggan. Yang tidak kalah penting adalah kandang sudah terbangun. Dari situlah usaha kita berhasil, tinggal kita mengembangkan. Dari situlah keberhasilan kita akan tercapai. Dan semoga sedikit ilmu berdasarkan pengalaman saya, semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Salam budidaya ayam kampung mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.